Halo, selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Ini dari kelompok 5 kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Disimak baik-baik ya. Pertumbuhan pada hewan yaitu peristiwa perubahan ukuran, volume pada makhluk hidup yang terjadi selama masa hidupnya sebagai akibat dari perbanyakan sel dan pembesaran ukuran volume sel yang tidak dapat balik atau irreversible, yaitu makhluk hidup yang telah tumbuh besar tidak akan balik lagi ke ukuran semula. Selanjutnya, perkembangan. Perkembangan sendiri suatu proses perkembangan makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan yang ditandai dengan adanya perubahan struktur dan fungsi masing-masing organ tubuh, hingga perubahan yang terjadi semakin kompleks. Faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Faktor-faktor tersebut ada dua, yaitu eksternal dan internal. Faktor eksternal sendiri itu ada 4. Yang pertama, nutrisi, kedua air, ketiga lingkungan, dan yang keempat, aktivitas. Selanjutnya, faktor internal. Ada 2, yaitu gen dan hormon. Selanjutnya, fase-fase pertumbuhan. Yang pertama, fase embrionik. Nah, fase embrionik merupakan fase yang dimulai dari terbentuknya zigot sampai berkembang menjadi embrio. Ada beberapa tahapan yang harus dilewati oleh zigot tersebut. Apa saja tahapannya? Mari kita simak. Yang pertama, tahap morula. Pada tahap ini, zigot akan mengalami pembelahan mitosis berulang kali menjadi 2, 4, 8, sampai 64 sel. Tahap yang kedua yaitu tahap blastula, di mana pada tahap ini sel-sel morula terus membelah diri dan akhirnya membentuk suatu bola sel berongga yang berisi cairan. Selanjutnya, tahap gastrula, di mana pada tahap ini ditandai dengan pelekukan tubuh yang semakin nyata. Lalu timbul lapisan dinding tubuh, embrio, serta organ tubuh. Nah, yang terakhir kita terdapat tahap organogenesis. Pada tahap organogenesis ini merupakan suatu proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan gastrula. Nah, gimana teman-teman? Nah, untuk lebih mudah mengingat pada tahap fase embrionik, kamu bisa menggunakan rumus, yaitu Zidane makan
bakso gratis enak tenan. Z yang berarti zigot. M adalah marula. B untuk blastula. G untuk gastrula. Dan O untuk organogenesis. Nah, yang kedua, fase pasca embrionik. Fase pasca embrionik dimulai sejak hewan lahir atau menetas. Pada fase ini, kecepatan pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota tubuh tidak sama. Pertumbuhan ini juga tidak berlangsung terus-menerus, bisa berhenti setelah mencapai dewasa. Sementara itu, perkembangan dimulai ketika alat-alat kelamin sudah mampu memproduksi sel-sel kelamin atau gamet. Salah satu contoh fase pasca embrionik adalah metamorfosis. Metamorfosis yaitu proses perubahan bentuk secara bertahap dari larva hingga menjadi dewasa. Metamorfosis pada hewan dibagi menjadi dua, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna atau holometabola ditandai dengan adanya fase pupa atau kepompong. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, lalat, taun, dan lebah. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola. Perubahan bentuk yang tidak mengalami fase pupa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa, capung, jangkrik, dan belalang. Selanjutnya yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, baik volume maupun bobot, dan jumlah sel yang sifatnya tidak dapat kembali ke asal. Pertumbuhan pada manusia diantaranya bertambahnya tinggi, bertambahnya berat badan, bertambahnya ukuran kaki, dan bertambahnya besarnya tulang pada tubuh. Tahapan pertumbuhan manusia diawali dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Perkembangan pada manusia. Perkembangan pada manusia adalah perubahan sel-sel menuju keadaan lebih dewasa yang menyebabkan bertambahnya kemampuan seseorang. Nah, ini merupakan contoh perkembangan pada manusia. Hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia diantaranya yaitu makanan, kesehatan, tempat tinggal, istirahat, olahraga, dan rekreasi. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama,
tahap perkembangan embrio atau dimulai dari biji. Pada biji terdapat dua bagian, yaitu monokotil dan dikotil. Struktur bagian-bagian tersebut antara lain terdapat kulit biji yang berfungsi untuk melindungi biji. Selanjutnya, endosperma dan kotiledon yang berfungsi menyimpan cadangan makanan dan menutrisi embrio. Kemudian, radikula, bakal akar. Selanjutnya, plumula, bakal daun. Kemudian, epikotil, bakal batang yang letaknya di atas kotiledon. Dan yang terakhir, hipokotil, bakal batang yang letaknya di bawah kotiledon. Tahap yang kedua, perkecambahan. Pada perkecambahan ada dua tipe, yaitu perkecambahan hipogeal dan perkecambahan epigeal. Perkecambahan hipogeal merupakan perkecambahan yang kotiledonnya berada di bawah tanah, dan perkecambahan epigeal merupakan perkecambahan yang kotiledonnya berada di atas tanah. Tahap selanjutnya, pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer pada tumbuhan melibatkan peningkatan ukuran bibit, akar dan batang. Pertama tumbuh lebih besar dan lebih panjang. Proses tersebut didukung oleh penyerapan air, nutrisi, dan energi matahari melalui daun. Pertumbuhan primer pada tumbuhan disebabkan oleh aktivitas sel-sel meristem. Pada tahap terakhir, yaitu pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder terjadi oleh aktivitas jaringan meristem sekunder. Contoh jaringan meristem sekunder adalah jaringan kambium pada batang tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama, gen. Gen merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Kemudian hormon. Selanjutnya nutrisi, yang merupakan bahan baku dan sumber energi
dalam proses metabolisme tubuh. Selanjutnya, cahaya matahari. Kemudian, air dan kelembapan. Selanjutnya, suhu, dan yang terakhir, tanah. Sekian pemaparan audio visual dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.